Oke, saya Erlangga Bayu, Direktur Utama dari BTI Energy. Kami ada perusahaan Renewable Energy Service Company. Jadi kami membantu masyarakat atau siapapun yang menginginkan untuk menginstalasi atau memanfaatkan energi terbarukan, khususnya PLTS atap. Awalnya memang kami semua dengan tim itu punya ketertarikan di bidang sustainability. Nah, kalau saya sendiri memang sudah tertarik lah gitu ya, masuk ke industri ini dari 2015. Jadi energi bersih, kendaraan listrik, terus juga saya memilah sampah. Artinya memang kita berusaha tidak memperparah perusahaan lingkungan gitu. Terus akhirnya ketemu dengan teman-teman yang punya mungkin visi sama dalam energi terbarukan. Kita akhirnya bentuk perusahaan ini gitu. Kenapa renewable energy? Ya memang kalau mungkin sekarang kan lagi lumayan booming ya, semua ngomong renewable energy gitu. Tapi yang mendasari kami ya kita semua tahu tentang global warming ya, dampaknya kita nggak usah ngomongin lah seberapa parah gitu. Tapi yang jelas Indonesia sendiri gitu, itu 61% listrik yang kita gunakan, yang di lampu, AC, yang di HP saya, mungkin di kamera, semua macam itu 61% itu berasal dari batu bara. Yang mana itu pasti merusak lingkungan kan, ya, menggali bumi, menggali ibu pertiwi, dan juga ada emisi karbon yang dihasilkan. Nah, jadi ya kita harus menguranginya gitu, kayaknya menggunakan renewable energy atau energi terbarukan, seperti misalnya dari matahari, angin, air gitu. Tapi mungkin sampai hari ini yang paling visible dan mudah penggunaan atau aplikasi itu memang energi surya, PLTS atap, karena memang kita Indonesia kan terletak di khatulistiwa ya, kita titik edar matahari. Jadi matahari itu sepanjang tahun, sepanjang hari gitu. Kenapa kita harus menggunakan? Ya pertama mungkin kata di Indonesia bahkan dunia itu sebagian besar energinya mungkin energi kotor karena dari batu bara gitu. Nah sekarang kalau kita pakai energi seperti itu kan tidak ada emisi yang dihasilkan, nggak ada polusinya. Kita masang PLTS nggak hasil matahari ini keluar emisi atau kenal asap seperti apapun. Jadi memang lebih baik kita dari sisi ekonomis itu nggak usah bayar energi itu anugerah Tuhan gitu. Yang kedua lebih bersih, jadi tidak merusak lingkungan. Ya, jadi produk yang ditawarkan oleh kami sebagai BTI Energy itu kita membantu masyarakat siapapun yang ingin memanfaatkan energi surya sebagai penghasil listrik di aset-asetnya, di propertinya, baik itu rumah tangga, kantor, industri, ataupun utility lain-lainnya. Jadi biar masyarakat lebih mudah memanfaatkan dengan berbagai skema pembiayaan yang terjangkau dan memudahkan. Ya, oke. Kalau misalnya nih, anggap dah rumah yang di Indonesia banyak kan 2000 ya. Rumah saya juga 2000 watt, itu rumah standar lah gitu. Nah, 2000 watt ini misalnya kita spending biaya untuk beli di awal, itu kita bisa menghemat listrik. Kalau 2000 misalnya rata-rata dengan harga listrik sekarang itu hematnya 500.000. Nah, tapi karena harga listrik pasti naik, nggak mungkin nggak naik ya. Kemarinnya udah naik kan gitu. Jadi semakin lama kan semakin hemat, karena nilai listrik akan semakin mahal. Jadi dengan spending biaya awal itu bisa menghemat mungkin setengahnya dari tagihan listrik gitu. Selain itu juga ada value yang dihasilkan bagi lingkungan. Nah mungkin kalau ngomongin per rumah-rumah agak susah, tapi mungkin dari saya setahun kami instalasi dan 2 tahun kami berjalan itu kami sudah berhasil mengurangi emisi setara dengan menanam sekitar 2.900 atau hampir 3.000 pohon. Jadi kayak ada nilai yang nggak kelihatan karena kita berhasil mengurangi pemanfaatan batu bara. Nah, kalau untuk perusahaan hotel restoran kan sekarang ada ESG ya, ada kayak standar bahwa perusahaan itu harus menerapkan nilai-nilai yang berwawasan lingkungan. Jadi kan dari lingkungan, environment, social government kayak gitu. Jadi memang harus ada nilai-nilainya. Pasti perusahaan itu akan mempunyai nilai lebih karena memanfaatkan energi bersih. Tuh. Yang kedua, hotel dan restoran itu sebenarnya sangat bagus memakai PLTS. Kenapa? Karena kan matahari itu puncaknya siang-siang, jadi energi banyak itu pas siang-siang. Dan hotel itu biasanya siang-siang masih aktif, AC pasti nyala, gitu kan. Restoran, kulkas pasti nyala. Jadi siang-siang pasti besar pemakaiannya, jadi penghematannya lebih terasa. Tanpa harus mungkin kita menyimpan energinya atau mengekspor energinya seperti itu. Makanya sebenarnya kalau hotel restoran itu juga memikirkan branding perusahaannya, karena pengen mengejar ESG, juga green building dan lain-lainnya, serta menghemat tagihan listriknya gitu. Pasti memilih dengan PLTS. Tapi memang sekarang ini yang jadi halangan adalah biaya yang di awal itu besar. Tapi sudah ada skema-skema pembiayaan yang misalnya hotel atau restoran nggak perlu biaya sama sekali di awal, hanya perlu bayar per bulan. Nah, itu sangat-sangat memudahkan. Bayarnya pun lebih murah daripada bayar listrik ke PLN. Seperti itu. Oke, kalau SDG ini kan target kita sebagai masyarakat dunia gitu ya.
goal kita. Nah, mungkin kalau yang kita laksanakan ini ada 3 target SDG. Yang pertama SDG nomor 7 itu tentang affordable and clean energy. Jadi kita memang ditargetkan untuk memanfaatkan energi yang lebih terjangkau karena murah dan juga lebih bersih karena nggak ada polusi. SDG yang kedua itu nomor 11 tentang sustainable cities and communities. Jadi ya kita bantulah masyarakat, pemerintah dengan memasang PLTS atap. Jadi target pemerintah baik itu Gubernur Bali, baik itu Presiden Indonesia ataupun target masyarakat dunia sebagai kota yang atau daerah yang sustainable itu tercapai. SDG yang ketiga adalah goal dalam mengatasi perubahan iklim atau climate action, itu nomor 13. Jadi sudah pasti karena saya bilang dampak dari masang PLTS ini sangat-sangat real angkanya. Walaupun kita nggak bisa melihat mungkin polusinya, tapi kita bisa menghitung dari pengurangan emisi yang kita hasilkan itu setara dengan menanam berapa pohon atau merecycle berapa sampah atau mengurangi penggunaan batubara sekian ton. Itu ada hitung-hitungannya. Om Swastiastu, Titiang Erlangga Bayu, saking BTI Energy, Titiang nyarengin ikut turisme Bali.